Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dena Delta Sundari, NIM 225720111052 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Metamedia. Di sini saya akan memperjelaskan sebuah perancangan database yaitu query basis data. Pengertian query. Query adalah sintak atau perintah yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan data pada sistem database. Query ini memiliki kemampuan untuk mengatur data mana yang perlu ditampilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Selain itu, query dapat dipakai untuk membuat data dapat saling berinteraksi. Pengertian SQL. SQL itu adalah bahasa query terstruktur. Adalah bahasa pemrograman untuk menyimpan dan memproses informasi dalam basis data relasional. Sebuah basis data relasional menyimpan informasi dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom yang mewakili atribut dan berbeda serta berbagai hubungan nilai data. Ada juga untuk melakukan query data pada SQL yaitu membuat database, yang kedua menghapus database, yang ketiga membuat tabel, yang keempat melihat struktur tabel, yang kelima menghapus tabel, yang keenam memasukkan data ke tabel, yang ketujuh memperbarui isi data, dan kedelapan itu menghapus data. Ini bisa kita jelaskan nanti di penjelasan untuk membuat database. Di sini ada sebuah kasus atau contoh, nantinya kita akan membuat sebuah database dengan nama pesan barang, dan buatlah tabel dengan nama pelanggan dengan memasukkan ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, dan kota. Lalu kita lakukan update, delete, dan insert. Oke, untuk pembuatan database-nya, sebelum itu kita aktif dulu XAMPP-nya, karena saya sudah mengaktifkan XAMPP-nya. Jadi lanjut, kita klik localhost php myadmin di Google. Lalu untuk pembuatan database-nya kita klik new. Tadi kita ingin membuat nama database itu pesan barang. Lalu kita create. Oke. Untuk nama tabelnya ini kita buat namanya pelanggan. Oke. Untuk kolomnya ini kita buat sebanyak 5 kolom. Kita create. Nah, di sini kita masukkan ID pelanggan. Untuk tipe datanya integer. Untuk value-nya kita buat 5 saja. Lalu kita ganti nama, selanjutnya nama pelanggan. Oke, tipe datanya voucher. Untuk ukurannya 30. Lanjut, alamat. Tipe datanya kita buat teks saja, alamat ini kita kosongkan. Lanjut, telepon. Tipe datanya voucher, ukurannya 20. Selanjutnya kota, tipe datanya voucher juga, kita masukkan di sini 50 saja. Oke. Kita buat di ID primary key-nya ini, di ID pelanggan kita buat primary key. Kita nanti ini keluar akan secara otomatis saja. Lalu kita save. Oke, ini tabelnya. Lalu kita, karena belum ada isinya kan, jadi kita masukkan, klik di SQL, lalu kita masukkan
kita masukkan insert into. Oke, nama tabel kita pelanggan, lalu kita values dalam kurung ketik 2, kita ingin memasukkan ID pelanggan kosong saja, koma, nama pelanggan Dina, koma, untuk alamatnya kita buat 8 gitu, koma, untuk nomor teleponnya kita buat 0823 8670 6367. Oke, koma, untuk kotanya kita buat pesisir selatan. Oke, titik, koma. Kita coba klik go. Kita klik di browse. Nah, ditampilkan ID-nya secara otomatis. Nah, ini isi dalam tabelnya. Lalu kalau kita ingin menambahkannya lagi, cukup kayak tadi, itu insert into nama tabelnya pelanggan, values pelanggan, values dalam kurung, untuk kurung di dalamnya itu ID-nya kita otomatis, koma, nama pelanggan kita buat namanya ini Dimas, koma, untuk alamatnya kita buat Lolong Belanti. Lalu untuk nomor teleponnya kita buat 0845. Oke, koma, untuk kotanya Kota Padang. Oke, titik koma. Ini kita buat tabelnya, isi tabelnya sekitar 5 saja. Kita copy, kita paste. Oke, kita ubah-ubah saja. Oke, kita ubah semuanya. Di sini kita ubah ya. Oke, nomor teleponnya kita juga ubah. Kita buat di sini pesisir selatan. Kita ubah lagi di sini. Oke, nama komponen ini. Oke, udah, kita klik go. Oke, berhasil. Kita lihat lagi di browse. Nah, sudah berhasil. Kalau kita ingin mengupdate gitu, ingin mengubah, kita cukup klik di sini, kita update pelanggan. Ini di spasi ya, update pelanggan, set kalau kita kota, di kota untuk mengubahnya
itu koma, kotanya kita buat Padang. Sini where ID pelanggan sama dengan pilih nomor 5, pilih titik koma. Kalau kita ingin mengupdate, tidak nomor 1, kita ubah nomor 1 saja. Oke, berhasil. Nah, di sini tadi kan di yang ID nomor 1 ini kan tadi di kota itu pesisir selatan, jadi kita update, jadinya kita ubah ke Padang. Lalu jika kita ingin menghapus, kita klik SQL. Jika kita ingin menghapus salah satu tabel, kita buat delete from pelanggan where, lalu ID pelanggan sama dengan kita pilih nomor 3. Oke, lalu kita go. Oke, berhasil. Nah, jadi nomor 3-nya sudah kehapus. Mungkin cukup sekian tutorial hari ini ya.